Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, dosen pengampu mata kuliah Ma'had Bapak Nurul Huda SPDI, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan hidup, umur yang panjang, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan hadis yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang asalnya dahulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bernama Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, ayul a'mal ahabbu ilallah? Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, yakni salat pada waktunya. Sebagaimana kita tahu, salat itu merupakan tiang bagi setiap umat muslim. Apabila salatnya tidak pernah dilakukan, maka robohlah agama yang pada imannya. Maka robohlah agama pada dirinya. Dan apabila ia melakukan, maka ia sungguh telah mendirikan agama ataupun memegang teguh iman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian as-salatu ala waqtiha, pada tepatnya pada waktunya. As-salat, salat sesuai dengan waktunya. Nah, ini memberi pengertian kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendeskripsikan bahwasanya menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Makanya apabila diserukan azan untuk melaksanakan sholat, kita harus segera sholat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitakan as-shalatu ala waqtiha. Artinya apa? Kita harus menomorsatukan Allah pada saat dipanggil daripada yang lain. Ada makna tersirat dalam hadis tersebut kayak gitu. As-shalatu ala waqtiha. Kemudian yang kedua, kemudian sahabat tersebut heran, Abu Amr Asy-Syaibani. Lantas bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma ayya Rasulullah?" Lantas dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, dia menjawab, "Tsumma birrul walidain." Kemudian atau yang kedua, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebagaimana kita tahu betapa mulianya kedudukan kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberi amanah kepada orang tua bahwasanya ridho dan kemurkaan Allah itu terletak padanya. Sebagaimana dalam hadis lain dijelaskan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pula terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Apakah kita sebenarnya berbakti pada kedua orang tua kita? Semoga kita digolongkan termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Lantas dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi faedah apabila kita berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang disebutkan, birru abaakum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Tabarrokum abnaakum, lantas kelak anak kita akan berbakti kepada kalian atau kepada kita. Nah, ini sangat memberi pengertian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak main-main meletakkan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat kembali bertanya, terus heran bertanya kepada Rasulullah, "Tsumma ai?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in banyak perang dalam sayatan pedang melawan kaum kafir dhimmi. Kalau sekarang kaum kafir harbi, kalau sekarang ya jarang, bahkan nggak pernah. Nah, dalam konteks yang zaman sekarang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi wawasan kepada kita bahwasanya jihad fisabilillah bukan hanya jihad berperang dalam berperang
fisik kayak pedang-pedangan itu. Tidak. Bahkan kita mencari ilmu, mempelajari ilmu Allah, menyertakan segala amal perbuatan kita kepada Allah, itu merupakan al-jihadu fi sabilillah, yakni berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan ilmu Allah, mengibarkan bendera-bendera syariat Islam. Nah, itu yang dinamakan dengan al-jihadu fi sabilillah. Nah, itu adalah 3 di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah, yakni as-salatu ala waqtiha, pertama, salat pada waktunya, yang kedua yakni berbakti kepada orang tua, yang ketiga yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat melaksanakan dari 3 amal tersebut sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, para malaikatnya, serta seluruh penghuni alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah, adapun kata-kata yang salah itu datangnya dari Al-Fakir sendiri. Mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.